Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Alfani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas apa yang akan terjadi di tahun 2023 Di salah satu keterangan dalam jumpa pers beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2023 Indonesia harus bersiap menghadapi gelombang resesi ekonomi. Topik ini menjadi hangat diperbincangkan karena suatu isu yang sangat sensitif yang berdampak pada perekonomian negara maupun masyarakat. Pada dasarnya, resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, resesi terlihat dari produk domestik bruto PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga bertumbuhnya ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sebenarnya saat ini Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi ditandai dengan PHK besar-besaran di salah satu e-commerce di tanah air. Berarti secara tidak langsung PHK karyawan tersebut disebabkan oleh daya beli masyarakat yang saat ini menurun. Ditambah lagi dengan harga bahan bakar minyak yang naik menjadi faktor yang mendasari masyarakat untuk lebih baik berhemat daripada membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting. Selain beberapa kendala tersebut, terjadinya perang dingin di beberapa negara seperti perang di Rusia dan Ukraina juga membuat perekonomian dunia tidak stabil dan akan berdampak kepada semakin cepatnya negara lain, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, merasakan dampak resesi tersebut. Adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia terhadap gelombang resesi ekonomi diantaranya akan muncul kesenjangan antara orang kaya dan miskin akan semakin terasa. 2. Jumlah angka pengangguran yang kian meningkat sehingga pemerintah turut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali. 3. Pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan harus terus dilakukan sehingga salah satu langkah taktis adalah pemerintah harus menambah utang untuk mengakomodir biaya pembangunan tersebut. 4. Bagi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, maka akan banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan PHK terhadap karyawannya. Melihat fakta bahwa kelak resesi ekonomi ini tidak dapat dielakkan, tetapi baik pemerintah maupun masyarakat secara individu dapat melakukan langkah preventif maupun pencegahan terhadap dampak dari resesi ekonomi sehingga nantinya tidak terlalu merasakan kesulitan ketika resesi ekonomi mulai melanda. Maka dari itu, kita memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kebijakan pro terhadap masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang juga transparan. Dari sisi kecil seperti masyarakat disampaikannya langkah pencegahan yang dapat masyarakat lakukan agar tidak terlalu merasakan dampak dari resesi ekonomi, dimulai dengan mendata masyarakat miskin dan kurang mampu yang ada di RT atau RW setempat. Hal yang selanjutnya kita bahas di sini yaitu mengenai tentang outsourcing. Apa itu outsourcing? Outsourcing adalah praktik bisnis di mana menggunakan pihak ketiga di luar perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kelebihan outsourcing ini sendiri yaitu untuk mengefisiensi biaya perusahaan sehingga perusahaan tidak mengeluarkan begitu banyak biaya. Namun dari kelebihan tersebut,
Outsourcing ini sendiri pun memiliki beberapa kekurangan, baik di perusahaan maupun bagi karyawan. Satu kelebihan bagi perusahaan, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Kelebihan utama outsourcing yaitu untuk mengefisiensi biaya. Sebagai tambahan, perusahaan juga dapat lebih fokus pada kompetensi bisnisnya. Fokus pada sumber daya lain untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing, sehingga produksi dapat dilakukan dengan lebih sederhana dalam waktu yang lebih singkat untuk mengurangi biaya dari pengeluaran perusahaan tersebut. 2. Kekurangan outsourcing bagi perusahaan. Kekurangan dari outsourcing ini memakan banyak waktu untuk perusahaan, termasuk negosiasi, juga untuk menandatangani kontrak yang sudah dibuat di antara kedua belah pihak melalui orang ketiga tersebut. Hubungan dengan pihak ketiga juga harus dijaga dengan baik untuk menghindari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan komunikasi secara berkala dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dialihdayakan. Kelemahan lain dari outsourcing adalah beresiko terjadinya kebocoran data karena melibatkan orang ketiga untuk mengakses sebagian informasi dari perusahaan, sehingga kita perlu menyebutkannya di dalam kontrak tersebut karena keamanan merupakan faktor penting dalam outsourcing tersebut. Kalau yang tadi kita bahas itu kelebihan dan kekurangan outsourcing di pihak perusahaan, kali ini kita akan membahas kelebihan juga kekurangan dari outsourcing di pihak karyawan. Kelebihan outsourcing bagi karyawan, salah satu kelebihan outsourcing bagi karyawan adalah mendapatkan keahlian tambahan. Hal itu karena biasanya penyediaan layanan alih-daya mengharuskan mereka untuk mendapatkan berbagai macam training sehingga karyawan bisa lebih berkembang dan mempunyai kemampuan baru yang berguna di dunia kerja. Manfaat lain terutama untuk fresh graduates dalam outsourcing adalah sebuah solusi untuk menemukan atau memperoleh pekerjaan karena penerimaannya yang lebih mudah. Keuntungan untuk kamu yang memiliki keahlian khusus dengan menggunakan jasa outsourcing ini adalah akan lebih mudah untuk mendapatkan perusahaan yang membutuhkan kemampuanmu. Banyak perusahaan yang mencari orang yang memiliki keahlian khusus melalui jasa outsourcing ini. Lanjut, kedua yaitu kekurangan outsourcing bagi karyawan. Sebelum bergabung dengan jasa outsourcing, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, terutama terkait tidak adanya jenjang karir, sehingga tidak cocok untuk kamu yang berambisi memiliki jenjang karir baik dan jelas. Kekurangan lain dari outsourcing adalah mengenai kesejahteraan karyawan yang kurang terjamin. Berbeda dengan pekerjaan tetap yang dimiliki banyak benefit terkait kesejahteraan karyawan. Tunjangan untuk pekerja alih-daya biasanya tidak banyak diberikan oleh perusahaan. Salah satu kelemahan outsourcing adalah masa kerja yang kurang jelas dan rentan terhadap PHK. Terkadang masa kerja outsourcing itu pendek. Kamu bisa melakukan pekerjaan atau pelatihan setelahnya. Namun ada kemungkinan masa kerja panjang dengan gaji yang kurang layak atau rendah. Nah, penting untuk kamu memperhatikan isi kontrak dengan jelas untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.